Siapa ya? Kayaknya sih. Kayaknya sih siap. Pokoknya saya optimis Pak, kalau misalkan mereka nggak ketawa, siap Pak. Udah dam semua saya. Oh, udah tahu tadi. Sip. Terima kasih dan ini dia. Udah cepet udah pulang. Nggak sabaran. Ini dia penampilan dari Bapak Rahmat. Terima kasih ya, dipaksa ini sama panitia. Makasih panitia udah maksa saya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rahmat. Saya ini orang nomaden, suka berpindah-pindah. Jadi saya lahir di Jawa Timur. Maaf, saya lahir di Kalimantan Barat, besar di Jawa Timur. Lalu saya SMA di Jawa Tengah, kuliah di Jogja, kerja di Lampung, nanti menikah di Amerika. Oh. Meninggalnya di Mekah. Oh. Amin. Ini baru pendek sekali udah dia ingin meninggal. Ini kurang aja kan, tahun berapa nih? Kenceng banget mahasiswa ini bilang amin nih. Ya, ini saya dosen di Teknokrat. Sudah hampir lebih 3 tahun ya saya ngajar di Teknokrat. Ya, saya di Lampung. Lampung ini sangat nyaman buat saya ya. Saya senang banget di Lampung ini. Dan di Lampung ini ada banyak yang unik-unik. Makanannya tuh unik-unik. Saya pernah pulang ngajar, mau beli makanan, ya beli gorengan. Ya saya panggil abangnya, bang, beli gorengan bang. Yang mana dek? Ini bang, tahu bunting ya dek? Saya berpikir, kok tahu bunting? Kalau di desa saya namanya tahu isi. Dalam hati saya, ini yang buntingin tahu ini siapa? Orang kerja mana yang buntingin tahu ini? Saya penasaran, masih mikir, saya tanya abangnya, bang, ngomong-ngomong yang buntingin tahu siapa bang? Dengan enteng dia jawab, ini dek pisang goreng lu. Nggak bisa ini. Dan satu lagi, di Lampung ini yang unik adalah kendaraan umumnya, angkot. Wow, saya kan dulu masih naik angkot ya. Angkotnya luar biasa, angkotnya ngedrift ya. Wow. Jadi penumpang di dalam tuh wow. Ya. Penumpang di dalam wow. Kiri kanan wah. Nah itu saya manfaatkan. Jadi saya naik angkot, nyari sebelah kiri kanannya cewek. Oh ya kan, lumayan kan, cair ya, menang banyak ya. Wah itu saya terapin. Saya masuk angkot, saya terapin, saya duduk, wah langsung mulai, wah ya kan. Saya ditepuk sama ceweknya, bang, kenapa dek? Belum jalan bang angkotnya. Oh iya. Ya, lalu satu lagi yang unik itu ya di Lampung ini, logatnya. Saya pernah ngajar gitu, ya ngajar mahasiswa, dimarah-marah saya. Ya, waktu itu presentasi. Wah, mahasiswanya presentasi maju ke depan udah marah-marah duluan sama teman-temannya. Assalamualaikum, saya ini mau presentasi nih, ya, mau presentasi nih, benar? Udah, benar aja. Ini kemudian marah-marah duluan. Ya, terus masuk sesi pertanyaan marah-marah lagi dia. Udah nih, udah selesai. Siapa yang mau nanya? Kamu nanya? Mau nanya? Mau nanya kamu? Nanya? Pada takut semua. Dosennya aja dimarahin. Melihat saya, Pak, mau nanya Pak? Gimana? Gimana Bapak? Bisa ngajarnya Bapak nih? Nah itu, gimana? Bisa ngajarnya Bapak nih? Saya langsung kaget, ya Allah, dosen dimarahin. Lalu ini dosen dimarahin ya. Lalu ke bawah logatnya. Saya jadi ke bawah logat Lampung itu ya, marah-marah gitu ya. Jadi waktu itu saya pulang ke Jawa, waktu pas lebaran pulang ke Jawa, ya lalu ada tamu gitu kan, Assalamualaikum saya jawab, Waalaikumsalam, masuk, monggo mas, makan mas, makan. Besoknya sekampung datang itu, ngajak berantem saya semua ya. Mau marah-marah aja ini. Nah satu lagi ya, saya ngajar di Teknokrat ya. Di Teknokrat ini menuntut kedisiplinan. Tepuk tangan dulu. Menuntut disiplin, harus disiplin. Ya, jadi rambut nggak boleh gondrong. Kalau gigi gondrong nggak apa-apa. Rambut nggak boleh. Baju harus berkerah, kaos harus berkerah. Ya, kalau mau pakai kaos berkerah, mau pakai singlet ya berkerah nggak apa-apa.
Cari di mana di Singlai Bergerah itu, ya. Nah, pernah saya itu menertibkan kedisiplinan ya. Jadi ada mahasiswa yang saya suruh keluar karena pakaiannya nggak bagus, ya. Gara-gara apa? Saya suruh keluar gara-gara celananya bolong. Jadi celananya itu bolong dari sini, ya bolong ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Wah itu celana pendek ya. Jelas saja suruh keluar. Kurang ajar. Ini nggak ketawa, MTM berapa? Berapa? Kamu nih. Bimbingan saya ini kayaknya nih. Nggak ketawa bimbingan saya nih. Itu tawa kamu. Nah, selain itu waktu saya ngajar itu saya perhatikan semua. Mahasiswa itu saya perhatikan semua agar pembelajarannya kondusif. Oh, saya perhatikan ada yang mainan bolpen, ada yang mainan handphone, ada mainan laptop, ada mainan samurai, ada mainan celurit, ada mainan belatu. Ini apa ini? Ngajar apa ini? Ada mainan samurai digini-giniin ya. Ya. Nah, lalu ketika saya ngajar itu ada juga mahasiswa kelihatannya memperhatikan, tapi nggak memperhatikan, nggak fokus. Ya bengong, kelihatannya memperhatikan. Itu saya menyebutnya ilmu kanuragan meraga sukma. Jadi raganya di sini, sukmanya kemana-mana. Ya, sukmanya mikir yang lain gitu ya. Ternyata apa? Saya tanya, kamu kok bengong aja, kamu mikir apa? Ternyata dia mikir, kok bisa ya tahu bunting itu siapa yang bunting ini? Masih mikir tahu bunting. Itu. Dan mahasiswa di sini itu kreatif, malah lebih dari kreatif. Waktu saya ngajar riset teknologi, ya itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya pakai wawancara. Wawancaranya itu terlalu kreatif, detail sekali. Ditulis semua, sampai gerak-gerik ditulis semua. Sampai ya gini ya, saya baca tugasnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditulis di situ Ibu titik 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Silakan duduk, Dek. Saya titik 2. Iya Bu, boleh duduk nggak Bu? Ibu titik 2. Ini wawancara apa ini? Ini wawancara atau novel ini? Saya baca, ini apa? Tapi asik gitu ya. Saya baca satu-satu. Saya penasaran ceritanya gimana nih akhirnya ini. Kok bisa kayak gini gitu ya? Wah ini jadi luar biasa semua. Makanya saya betah di sini. Wah, tepuk tangan dulu dong. Kali ini saya nggak jilat, nggak kayak kalian. Saya betah beneran, mikiran jilat lagi. Jadi aneh-aneh, ya banyak kejadian-kejadian yang ya luar biasa, itu. Ya. Nah, lalu ini saya masih ingat, ya saya dulu itu pernah punya cita-cita ingin mempunyai. Terima kasih. Saya dulu saya kawan gua Nora, dia nih megang komputer, megang mouse komputer itu takut, katanya takut kena setrum. Semua kreasi, film pendek, dokumenter, dan video klip karya anak Lampung akan ditayangkan untuk menjadi inspirasi komunitas film ini. Saksikan Indie Lampung setiap Kamis pukul 3:30 petang hanya di Kompas TV Lampung. Selamat pagi saudara dalam Sapa Indonesia pagi hari ini. Jadi konsepnya adalah kita tetap kami hadirkan berbagai informasi menarik di pagi hari Anda. Hari ini adalah Elvis Day. Tentunya disajikan secara fresh dan berbeda. Yang akan menjalani persidangan sengketa hasil Pilkada 2015. Di saatnya kita lihat pembukaan Sapa pasar Indonesia saham pada pagi. hari ini. Setiap hari pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Have done it in the deciding game. Final is an Indonesian It's going wide, and a second Super Series title for Gideon
Sanjaya. Persiapan dan peliputan tim redaksi kami tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pemirsa dalam menerima berita aktual. Terpantau di stasiun dengan beberapa oknum yang terkait. Selain memiliki sepak terjang Dan juga menginspirasi Anda. Kompas Pagi, Kompas Siang, Kompas Petang, dan Kompas Malam di Kompas TV. Mencari jawaban dari setiap kegetiran, Live Report akan merangkum semangat dan juga kewaspadaan dari seluruh penjuru negeri. memburu detail setiap kejadian. Cukup banyak aparat kepolisian yang saya lihat sejak sore tadi mulai berjaga. Demikian yang dapat kami informasikan dari Jambi. Demikian, kembali ke studio. Kembali kepada Anda di studio. Masyarakat memang tidak boleh takut dan negara tidak boleh kalah dari teror. Live Report Senin sampai Jumat pukul 7 malam live di Kompas TV. Cak Lontong, Akbar, dan Andrea Lee siap menghangatkan akhir pekan Anda dengan berita-berita yang super seru. Ditemani oleh bintang tamu penuh sensasi, dijamin makin asik. Masih mending loh orang seperti ini daripada ini seperti orang. Ini baru berita. Setiap minggu pukul 9 malam di Kompas TV. Banyak informasi, tapi belum tentu berita. Tak hanya menjadi duta Pancasila, Kementerian Pertahanan rupanya juga mengangkat Saskia Gotik jadi dokter klinik Pancasila. Menggali keakuratan dari setiap fakta yang ada. Nama Menteri Bu Megawati. News or Hoax. Kamis dan Jumat pukul 2:30 sore di Kompas TV. Kompas Nusantara hadir untuk membuka indahnya keberagaman Indonesia. Saksikan Kompas Nusantara setiap Rabu pukul 3:30 petang hanya di Kompas TV Lampung. Oke, sekarang ini ngapain di sini? Ini ngapain berempat ini? Ngeliatin dosen presentasi. Untung tadi pas Pak Rahmat stand up nggak ada yang angkat tangan. Pak, saya mau nanya. Untung loh. Ya nih. Ngedumel. Oke, jadi bakalan open mic. Open mic mereka. Kita buktiin dari keempat ini mana yang paling lucu. Karena yang paling lucu akan mendapatkan door prize. Ya, itu adalah berbentuk paku. Jadi yang didudukin ntar dibawa pulang bangkunya. Hadiahnya itu. Ini gimana? Acak. Acak aja. Acak ya. Dia aja. Adalah. Apa? Kan gini tangannya tadi tuh. Yang ini nggak kelihatan. Ulangi. Yang ini. Ya, mulai duluan ya. Siapa tadi namanya? Stephen? Saya salah. Ulangi lagi. Ada yang pengen duluan. Nah, tetap dia. Waduh. Ya udah dia aja. Oke, ini langsung saja. Gus Tori Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita open mic aja ya, asik-asik kan ya. Santai gitu ya. Gua mau cerita dikit aja sih tentang masa-masa gue SMA gitu ya. Masa SMA gue tuh dibilang menurut gue nggak enak gitu. Kenapa nggak enak? Karena di dulu waktu gue sekolah itu peraturannya ketat banget. Gue tuh nggak boleh yang namanya rambut gondrong, pakai gelang, bahkan pala peyang.
Iya. Tapi gua waktu SMA itu terbilang murid yang nakal ya. Saking nakalnya gua, itu guru-guru di sekolah bilang kalau gue ini murid idiot. Iya, karena nakal gua beda gitu dari yang lain. Gua pernah nih ya kena marah gara-gara gua nggak bisa roll depan waktu olahraga. Tapi pas lagi di kelas gua bisa. Jadi lagi udah guru nerangin, gua roll depan di situ. Dan selain itu gue juga dibilang murid yang penghuni WC gitu. Karena gue suka minta izin keluar gitu, minta ke WC ya kan. Dan ada satu guru yang paling benci banget sama gue gitu. Namanya Pak Muhtad, atau biasa gue panggil Hokage ketiga. Iya, dia saking bencinya sama gue. Itu kalau tiap ngajar gue suka bawa botol. Buat apa? Jadi kalau gue ngencingnya di situ. Cuman yang ngeselinnya tuh ya, dia kalau bawa botol suka yang nggak masuk akal. Bawa botol tinta, lubangnya kecil bener, kayak mana kencingnya? Dan gue juga waktu sekolah itu paling benci yang namanya pelajaran bahasa Jepang, karena gue nggak ngerti gitu apa bahasa Jepangnya ya. Tapi ada satu bahasa Jepang yang gue inget nyampe sekarang gitu, yaitu bahasa Jepangnya toire ikashite itada kemasenka, yang artinya permisi bu, saya mau ke WC. Kalau nggak bisa kayak gitu kan nggak bisa ke WC ya kan. Dan gua sekarang udah kuliah di Teknokrat, ngambil jurusan sistem informasi, belajar program untuk jadi programmer. Kalian kebayang nggak? Gua dulu SMA nakal, sekarang gua jadi programmer. Kebayang kan gua lulus nanti bakal jadi apa? Iya bener, abang-abang warnet. Nggak. Jadi hacker. Karena jadi hacker tuh keren men. Hacker itu ya, dia seorang programmer yang meretas suatu sistem untuk menimbulkan suatu ide baru. Ada lagi yang namanya cracker. Nah ini nama makanan ya, cracker. Dan menurut gue jadi programmer itu susah. Kenapa? Gue nih bikin program salah titik koma, program error. Makanya kalian kalau ngelihat website ada bacaannya error not found, nah itu nggak ada kuota kalian beli Dan gue ya paling benci banget sama orang yang bilang, alah jadi programmer mah gampang. Kayak kawan gue gitu. Gue lagi waktu itu gue lagi mainin laptop, dia datang nyamperin gue. Gus, ngapain? Ini coy, bikin program. Bikin program mah gampang. Itu gue yang tadinya serius ngeliat laptop, gue langsung fokus ke dia. Gue pelototin, terus gue lihat, gue bilang, lihat Pikachu nggak? Cuman ya, temen gue ini enak lah kalau yang ngomong apa jadi programmer gampang itu kalau orangnya yang jago program. Lah kawan gua Nora, dia nih megang mouse komputer itu takut, katanya takut kena setrum. Iya, udah gitu ya, megang keyboard laptop nih itu kayak megang keyboard organ. Wah, mencetnya gitu. Dan baru-baru ini kita habis aja lebaran ya kan, lebaran Idul Fitri gitu. Lebaran Idul Fitri ini kan identik banget yang namanya saling memaaf-maafkan gitu kan. Sama di keluarga gua juga ada gitu tradisi memaaf-maafkan gitu, sungkeman lah bilangnya. Cuman kalau udah bawaannya sungkeman ini, itu gua suka kebawa suasana gitu, pengennya curhat. Yang tadinya Bun, maafin Ari Bun, Ari masih sering bohong sama Bunda, bayaran 500.000 bilangnya 300, Ari yang nombok. Oke, sekian gitu aja dari gua, terima kasih. Waktu gua kecelakaan, ibu gua lebih sayang motor daripada gua. Di situ gua mikir, waktu ngandung 9 bulan itu yang keluar bukan gua,
tapi yang keluar busi, knalpot, kopling, dan ada yang kembar, ban depan sama ban belakang. Kompas Nusantara hadir untuk membuka indahnya keberagaman Indonesia. Saksikan Kompas Nusantara setiap Rabu pukul 3:30 petang hanya di Kompas TV Lampung. Mencari jawaban dari setiap kegetiran. Live Report akan merangkum semangat dan juga kewaspadaan dari seluruh penjuru negeri. Memburu detail setiap kejadian. Cukup banyak aparat kepolisian yang saya lihat sejak sore tadi mulai berjaga. Demikian yang dapat kami informasikan dari Jambi. Ini laporan saya. Demikian, kembali ke studio. Kembali kepada Anda di studio. Masyarakat memang tidak boleh takut dan negara tidak boleh kalah dari teror. Live Report Senin sampai Jumat pukul 7 malam live di Kompas TV. Have done it in the deciding game. Final is an Indonesia the second. It's going wide, and a second Super Series title for Gideon and Kevin Sanjaya. Peristiwa akan membentuk sebuah sejarah. Kami membedahnya untuk menumbuhkan harapan. Bedah peristiwa, Senin sampai Rabu, pukul 8 malam. Di Kompas TV. Persiapan dan peliputan tim redaksi kami tingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pemirsa dalam menerima berita aktual. Terpantau di stasiun dengan beberapa oknum yang terkait. Selain memiliki sepak terjang Dan juga menginspirasi Anda. Kompas Pagi, Kompas Siang, Kompas Petang, dan Kompas Malam. Di Kompas TV. Semua kreasi film pendek, dokumenter, dan video klip karya anak Lampung akan ditayangkan untuk menjadi inspirasi komunitas film indie. Saksikan Indie Lampung setiap Kamis pukul 3:30 petang hanya di Kompas TV Lampung. Laporan orang hilang yang diduga terkait organisasi Gavatar terus bertambah. Seluruh peristiwa hari ini kami rangkum untuk Anda. Artinya tidak hanya terjadi di satu maskapai. Di mana titik lemahnya? Saat ini saya berada di dalam terowongan dengan lebar atau diameter 6 meter, saudara. Saya Friska Clarissa, selamat malam, selamat beristirahat. Kompas Malam, Senin sampai Jumat, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget ya. Gila.
Sebenarnya gue berdiri di sini itu gue grogi banget. Iya, gue keringet dingin, tangan gue gemeteran, kaki gue gemeteran. Semenjak aku ngeliat kamu, rasa gemeteran itu hilang. I love you. Gue ini sebenarnya anak motor. Anak motor itu diomongin sama kawan-kawan gue, itu solid, solidaritas. Ya, jadi gue pernah itu kan konvoy sama anak motor gue. Pas gue konvoy, itu gue konvoy paling depan dan gue ini bawa motor itu paling depan. Jadi waktu gue konvoy, gue paling depan, gue nomor mobil, gue jatuh. Yang belakang gue juga jatuh, tapi bukan karena nomor gue, karena solidaritas. Ya biar enak aja gitu dilihat orang gitu kan, gue jatuh, jatuh, iya jatuh. Ngomongin soal kecelakaan itu, gue pernah kecelakaan. Itu gue kesel banget sama ibu gue. Waktu gue kecelakaan, ibu gua lebih sayang motor daripada gua. Di situ gua mikir, waktu ngandung 9 bulan, itu yang keluar bukan gua, tapi yang keluar busi, knalpot, kopling, dan ada yang kembar, ban depan sama ban belakang. Gua rasa emak gua ini mantan cabe-cabean racing. Jadi kalau gua main kepekor kan, emak gua lagi nyetar itu kan, woi mak, ngapain lu sini? Isian, nyari duit buat mamam. 17 Agustus kemarin itu Indonesia merdeka. Ngomongin Indonesia merdeka, di zaman dulu Indonesia dijajah sama dua negara, Jepang sama Belanda. Kalau menurut gua dari segi militer itu Jepang sama Belanda lebih kuatan Jepang daripada Belanda kalau Naruto ikut. Sekuat-kuatnya militer Belanda itu bakalan lemes kalau ngeliat Maria Ozawa. Tuh lihat tuh, yang laki-laki pada senyum. Itu pernah itu pasti nonton tuh. Tuh. Dan mereka juga bakal bermotivasi kalau melihat Mario Teguh. Selamat siang. Nungguin Mario Teguh mau ngomong. Di Tekno ini ada namanya dosen dari Korea. Itu jauh-jauh dari Korea mau ngajar ke Tekno. Tepuk tangan dong buat dosennya, boleh kan? Itu gua nggak tahu namanya siapa karena gua bukan di apa namanya, dia bukan ngajar gua gitu kan. Di situ setiap pagi kalau gua ngelewat gedung STBA itu dia selalu ngomong bahasa Jepang. Gua bingung lah di situ. Iya bener, gua bingung mau jawab apa, mau jawab takut salah. Akhirnya gua lewat gitu kan, bapak itu ngomong Haneseo. Bingung cuy, gua mau jawab apa. Ya terserah gua lah ya kan, nggak jawab salah, dijawab salah ya gua jawab aja. Kenapa? Bapak keseleo. Urutin nih. Sekian gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.